kan beberapa banteng kita seperti banteng Om Pajero yang sudah dilakukan modifikasi khususnya dari kaki, kayak bantengnya Om Catur, bantengnya Om Panjul, bantengnya Om Ian. Nanti kita coba review lah ya. Kira-kira karena gini, saya menyimak tadi sepertinya tidak ada yang ideal untuk satu artinya kembali lagi kepada kebutuhan kondisi seperti itu kan. Berarti ideal satu dengan yang lain itu nggak bisa sama gitu ya. Itu yang karena gini, kalau di kami ini kan memang masih lucu-lucuan lah kalau untuk off-roadnya, terus touringnya pun kami selalu bersama keluarga kan. Jadi beban mobil itu pasti maksimal tuh, belum lagi tambahan box. Kalau kita akhir tahun itu paling 10 akhir itu udah pasti beban banyak gitu kan. Nah itu tuh sementara kita memang kebanyakan masih standar. Nah itu tuh cukup aman apa enggak tuh kalau kita bicara masih semuanya standar, sementara perjalanan kita itu dengan kapasitas maksimum kita tambah lagi roof box gitu kan. Nah itu kayak gitu-gitu tipsnya kira-kira gimana tuh? Ya, mungkin saya dulu dari sisi lebih ke teknis berkendaranya Om. Jadi banyak juga terkadang karena mobil itu kita gunakan sehari-hari kan biasanya lebih kosongan gitu ya. Jadi setahun taruhlah itu 300 sekian hari kita nyetir dengan gaya kita harian di jalan yang mana lebih kosong, lebih mobil lebih ringan. Jadinya kita untuk kayak misalnya bermanuver atau kita ngerem segala macamnya itu mindsetnya kayak lagi kita harian aja gitu. Padahal kalau kita lagi pas touring apalagi udah yang lama gitu kan bawaan barang berat itu memang yang paling sederhana walaupun gampang susah adalah menyesuaikan cara nyetirnya lagi. Yang paling pertama itu adalah braking point atau titik pengereman. Titik pengeremannya itu memang harus lebih awal lagi untuk kita ngerem ketimbang kita ngerem harian. Kenapa? Karena bobotnya berat kan. Dengan bobot berat yang biasanya mungkin Pajero kita sampai berhenti itu taruh misalnya sekian meter, kalau bobotnya berat lebih jauh lagi baru bisa berhenti. Jadi harus lebih awal lagi untuk kita ngerem. Nah itu dia saya bilang gampang-gampang susah karena apalagi kalau kita udah touring gitu kita udah kayak fokus dengan ngikut mobil depan aja ya. Jadi kadang-kadang benar-benar nunggu mereka juga lampunya nyala ya baru kita juga ikut ngerem juga gitu. Itu sederhana tapi sebenarnya penting sih. Jadi titik pengereman. Yang kedua manuver yang lebih bisa beresiko tuh sebenarnya bukan manuver kecepatan tinggi, tapi manuver secara tiba-tiba gitu. Jadi sebenarnya mau kita manuver di jalanan belok yang panjang gitu, misalnya di luar kota, kita mau kecepatannya ngembanginnya cukup tinggi sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang penting manuvernya itu jangan secara lebih tiba-tiba gitu. Jangan kaget terlalu agresif. Iya. Jangan terlalu yang agresif. Set gitu-gitunya tuh yang bikin berasa mobil mau tumpahnya ya. Dengan 5 orang misalnya full barang di belakang plus di roof rack. Jadi sebenarnya dari hal simpel yang cara kita nyetirnya aja sih. Cuma ya itu dia lagi-lagi nggak gampang karena pas lagi rame gitu terkadang kita euforianya lagi tinggi kan. Jadi kayak wah depan udah ninggalin nih kita juga mesti itu. Tapi minimal kalau dari teknik nyetirnya emang harus lebih disesuaikan lagi sih. Jadi menurut saya bukan berarti kayak modifikasinya itu benar-benar wajib 100%, tapi harus juga dimulai dari cara berkendaranya kita. Tapi ya memang secara optimalnya terus untuk si mobilnya modifikasinya juga disesuaikan. Walaupun satu catatannya kalau kita mengubah mobil dengan spek yang cocok untuk muatan berat, untuk hariannya luar biasa keras. Itu dia kayak tadi Om Hadi bilang, mungkin kalau yang masih peruntukannya tetap hariannya rutin dipakai dalam kota, tapi sesekali misalnya touring itu, saya juga lebih cocok model yang bisa di setel di kartu perasaan stoknya. Jadi nanti tinggal kita sesuainya pas mau ini dikasih, pas harian dikurangin lagi. Kayak gitu sih. Lebih fleksibel ya Om ya? Iya lebih fleksibel.
Kayak kalau ban kan ada AT ya, dia bisa di aspal, bisa juga di Ya. agak gitu ya. Benar. Jadi ban juga jadi satu hal juga yang kita harus tahu dulu peruntukannya nih. Ya, ya. Kalau kita pakai mayoritas seharian dalam kota, sesekali keluar kota yang ada lintas jalan-jalan tanahnya juga apa, itu sih pakai AT sih udah cocok sih. Multi-rate ya, bisa segala macam ada. Kalau kita udah pakai AT itu buat hariannya kurang nyaman ya, berisik dan lebih licin. Apalagi kalau hujan tuh, gitu. Jadi sesuai peruntukannya sih. Oh, tahun-tahunnya tambah tebal tuh justru kalau trek basah jadi tambah ini. Tambah licin kalau trek basah di aspal ya. Di aspal ya. Iya, benar. Karena karet yang nempel ke aspal tuh lebih sedikit. Iya, makanya dia lebih licin. Jadi kalau kita pakai ban MT, kita misalnya di tol lagi hujan apa ya masih lebih hati-hati. Ngeremnya jangan mendadak, beloknya jangan mendadak. Itu aja sih tipsnya. Biar gak biar gitu tuh ngeri-ngeri sedep tuh pakai ban MT. Tadi swab bantu untuk apa? Oke, jadi gini, di mobil itu ada yang namanya swebar atau mungkin bahasa lebih umumnya stabilizer. Stabilizer itu dia bekerjanya baru saat belok. Jadi saat belok, stabilizer itu gunanya adalah untuk menjaga supaya mobil itu nggak terlalu miring, menopang. Sebenarnya stabilizer itu istilahnya mungkin misalnya kalau kita lagi apa ya, misalnya kita kayak anggap tangan gini ya, kalau buat pas lagi belok itu kan dengan tangan kita nopang gini kan, jadi nggak terlalu linglung gitu. Ketimbang kita nggak pegangan sama sekali, kayak gitu aja. Nah, stabilizer itu dia di mobil biasanya tuh yang masih ada depan, belakang itu nggak ada. Makanya aftermarket juga ada stabilizer untuk di suspensi belakang ya. Itu untuk menjaga supaya mobilnya itu lebih nggak gampang goyongnya lagi pas kita manuver seperti itu. Gitu. Ya. Oke, Om. Om, kalau pengereman kita ABS itu bagusnya kan sekali atau dikotak itu dong? Jadi kalau mobil sekarang itu sebenarnya kita nggak perlu nyari selah, nggak perlu ngecek. Kalau mobil dulu ya, mobil dulu ya. Kecuali ya kalau maksudnya mau mobil sekarang yang udah lebih canggih dengan ABS-nya lebih canggih itu dengan sekali itu sih cukup kita nggak perlu dikocok gitu. Sekalipun mendadak ya? Iya benar, sekali pun mendadak. Sebenarnya kita ngerem berulang sekarang yang masih bisa kepake. Misalnya kita lagi touring terus jalanannya turunan terus. Kalau jalanannya turunan terus, kita biasanya tanpa disadari kita tuh kaki tuh direm terus. Kadang-kadang diinjak, kadang-kadang agak diangkat dikit gitu kan. Tapi sadar nggak sadar kadang-kadang sebenarnya dia tuh masih tetap ngerem terus karena nggak benar-benar full kita lepas. Dengan kita taruh kaki di situ tuh sebenarnya udah agak nyantuk dikit. Nah, tanpa disadari dengan turunannya pas lagi touringnya panjang, akhirnya rem jadi panas karena dia nggak ada kesempatan untuk napas dulu. Jadi kayak kalau misalnya turunannya panjang gitu, jangan lupa untuk sesekali kita kasih napas gitu. Mending angkat sekalian, injek lumayan, angkat sekalian, injek lumayan. Jangan injek dikit, injek dikit, injek dikit, injek dikit, panas remnya. Seperti itu. Om Sentot? Nah, ya, makasih. Mungkin dari saya concern yang basic, tapi menurut saya krusial, terutama ini kan tadi sebelum Om Jeje datang kita ngobrolin mau touring akhir tahun nih. Nah, dari mungkin bisa sharing walaupun bapak om di sini semua sudah sering, tapi dalam hal pertama karena ini touring yang cukup jauh perjalanan mau ke Bali, terus waktunya pasti dijadwalkan gitu ya berapa hari sehingga kita mengejar waktu supaya sampai di tujuan sesuai dengan schedule gitu ya. Mungkin sharingnya kalau boleh mengenai bagaimana persiapan yang paling basic harus dilakukan, terus dalam perjalanan karena misalnya dari sini ke Malang sekian
sekian jam. Nyetirnya itu apakah harus bisa non-stop atau berapa jam mesti istirahat atau bergantian, karena kan touring itu kan ujungnya juga keselamatan kita ya yang paling harus dijaga supaya sampai ke rumah pun selamat dan senang gitu. Dari mulai persiapannya, dari mulai perjalanannya, istirahatnya berapa lama gitu ya, supaya enjoy di mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Om. Sebelum kita ngomongin teknis mobilnya, sebenarnya sih kalau untuk dari orangnya sih minimal dari pengalaman kalau saya lebih prefer itu untuk kita itu ngebatasin misalnya sebelum udah mulai malam kita emang udah stop gitu. Menurut saya jauh lebih enak, lebih enjoy. Pertama karena kita istirahatnya jadi lebih cukup. Yang kedua adalah kita nggak mubazir dengan pemandangan yang kita lewati sepanjang jalan. Karena kalau udah malam gitu kita cuma fokus kejar waktu sampai hotel. Biasanya gitu. Pas udah malam kita udah nggak ada kaitannya lagi dengan menikmati alamnya, ambil foto lagi. Udah fokusnya nyetir aja biar sampai hotelnya nggak terlalu tengah malam gitu. Jadi walaupun mungkin pengalaman touring saya sering-sering banget juga enggak, tapi biasanya lebih seneng menjelang maghrib tuh di setnya jarak yang sebelum maghrib tuh emang udah sampai tujuan gitu. Walaupun mungkin efeknya yang tadinya 5 hari jadi mesti 6 hari dengan seperti itu misalnya, tapi jauh lebih bisa menikmati aja secara pemandangan dan secara fisik kita juga nggak terlalu capek. Nah sementara kalau buat mobil sebenarnya sih persiapannya tuh kembali lagi ke hal-hal yang sering kita anggap sepele, tapi ya justru itu yang penting sekali gitu. Mulai dari misalnya tekanan angin ban. Tekanan angin ban itu ada yang mereka kayak sengaja ngurangin biar nggak terlalu biar nggak terlalu keras misalnya mobilnya. Padahal kalau tekanan angin ban dikurangi untuk kita jarak jauh di luar dari lebih boros untuk BBM-nya, terus ada ngira pecah ban itu karena anginnya kelebihan. Padahal justru karena kurang. Kenapa bisa? Karena di dalam ban itu dengan anginnya yang cuma sedikit, dia lebih gampang panas jadi. Kalau si angin dalam ban itu udah panas, sudah overheat, itu akhirnya meledak. Jadi kalau ban kelebihan angin justru nggak akan meledak. Itu ya nggak pernah tahu lah istilahnya. Jadi dari mulai tekanan angin kita pastiin sesuai, habis itu balik lagi ke hal-hal standar tuh, misalnya dari mulai yang radiator atau kita cek oli segala macam. Paling mungkin kalau pengalaman saya sih di Pajero Sport itu mungkin kayak misalnya gini ya, kadang-kadang tuh suka metik panas misalnya. Kalau kita ketemu jalan yang terus aja dengan bobot itu, metiknya panas tuh. Kalau metik panas biasanya ngopernya tuh udah blow on gitu, kayak telat gitu. Itu jadi juga termasuk satu hal yang jangan sampai kita telat untuk gantinya. Dan oli metik itu sering kita nggak sadar karena jangka waktu gantinya lebih jarang kan ketimbang oli mesin. Jadi terkadang kita suka lupa tuh terakhir kali metik ini udah sempat ganti oli belum ya gitu. Kalau mesin mungkin kita masih bisa lebih ingat, tapi kalau oli metik terkadang tuh yang sering lewat. Oli metik udah lewat apa kita ketemu jalur touring yang panjang itu apa mulai overheat tuh. Jadi sebenarnya kembali lagi ke hal-hal simpel itu sih. Gitu. Kalau nyetir berapa lama rekomendasi yang umum, misalnya gantian mesti 4 jam baru istirahat atau kalau Om Panjul kan memang perkasa dia 10 jam bisa 6 jam sih Om. 6 jam. Iya 6. Tapi bukan berarti di 6 jamnya itu non-stop ya. Ya minimal kan kita tetap ada sebentar mungkin mau kencing atau sebatang dulu misalnya gitu kan gitu. Enjoy-nya sih sebenarnya 6 jam sih maksimal. Dengan break istirahat. Iya, kecuali kalau misalnya ada satu istirahat yang agak lumayan lama gitu kan. Istirahat asal apalagi udah kena kafein lagi gitu, udah makan bisa nambah lagi sih 8 jam totalnya. Tapi udah ada istirahat yang gitu. Sesuai aturan 8 jam saya Om ya.
Oh iya. Oke, Om sekalian yang lain, Om Brody, Om saya belum. ya. Kita ini kan termasuk saya itu pengguna Pajero yang standar. Cuman shopbacker saya itu waktu itu kebetulan memang ada temen yang dia buka bengkel shopbacker. Jadi saya sendiri nggak tahu secara pekerjaan gitu. Tapi menurut dia shopbacker yang standar itu kayak dimodifikasi gitu. Dia sih sebutnya sih reborn ya, shop reborn ya. Itu yang saya tahu sih mungkin diinjek nitrogen ya, disuntik ya, nitrogen. Memang efeknya jadi nggak terlalu limbung, terus agak lebih empuk. Nah cuman saya nggak tahu nih dari faktor safety-nya gitu, karena kan ini kan sesuatu yang tadinya standar, terus bukan diganti dengan yang aftermarket yang memang udah punya spek yang benar-benar udah diuji gitu ya. Tapi ini lebih kepada di modif gitu. Itu kira-kira gimana sih? Oke, jadi kalau misalnya dari saya pribadi sih gini, shop itu kalau misalnya sebenarnya nggak shop sih, maksudnya kita ngomongin parts apa aja, kalau ada sifatnya itu dia ngakalin ya, exit pada lebih itu mungkin bisa jadi, maksudnya oke, ngaruh, bisa jadi enggak, bisa jadi efek, bisa jadi enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjangnya sih itu yang kita semuanya mungkin nggak bisa confirm gitu ya. Itu akan bergantung pertama kualitas pekerjaan, kedua bagian apa yang diakalin seperti itu. Kalau menurut saya sih sebenarnya minimal kalau kita ngomongin wah ya udah kalaupun nanti setahun misalnya rusak nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa silakan. Loh, maksudnya kalau di saya sih lebih ke saya nggak mau apa-apa yang terjadi itu pas emang lagi kita misalnya keluar kota segala macam. Karena kalau ngomongin shop, apalagi shop standar itu kan twin tube itu sebenarnya dia sifatnya itu bukan untuk dibongkar-bongkar, bukan bisa di-adjust, di custom kayak monotube gitu. Itu di off-road dari zaman dulu tuh sering ada disuntik ya kayak gitu. Tapi ya itu nggak awet. Jadi kalau dari pengalaman dulu misalnya ada teman saya ingat dulu buat di mobil off-roadnya di GP, dia shopnya di model suntik gitu loh. Wah ini biar murah nih gitu kan ini. Tapi dia 3 kali kejadian akhirnya beli shop yang inilah ya performance kayak gitu. Jadi ya kembali lagi sih kebijakan masing-masing gitu. Siap Om. Ada lagi Om? Ini kita ada teman yang dia kemarin baru turun di Sentul Om. Dia kebetulan sembalap balap aspal, dan bagi-bagi pelaku ya, bagi-bagi pengalaman Om. Ya selamat malam. Jadi sebenarnya Om Adi, kita sebenarnya udah pernah ketemu juga di acara Aselera. Aselera. Lo ininya juga. Partnernya. Kemudian ininya KSR, balon KSR. Memang kita disentuh itu supportnya sama Aselera dari KSR. Nah kemudian kalau kita pakai mobil kan itu mobil rumah yang kan kita memang pakai standarnya dia. Kalau buat Napres kan perlunya cuma paling turunin per aja. Tapi boleh dicoba juga kalau memang pakai provider yang memang khusus untuk alam itu ada nggak sih yang memang cocok buat dia supaya lebih tetap gitu, karena mobilnya masih agak lari-lari gitu. Kalau untuk provider sendiri itu sebenarnya range-nya banyak banget Om. Dia jualnya nggak di luar Corvette, nggak di luar mobil-mobil gede doang, mobil kecil pun semuanya ada. Tapi kebetulan karena kalau di tempat kita jualnya memang range-nya lebih kecil,
kita nggak ada, tapi di luar itu ada. Mereka memang mengeluarkan, mereka hampir setiap mobil keluarin, setiap mobil dan jenisnya pun banyak banget tipenya, mau yang itu, mau yang menutup, mau yang reservoir, banyak variannya. Kalau kemarin saya pakai yang kayak Ultra ini, kira-kira standarnya kalau ini standar atau gimana yang kayak Ultra yang Oke. Kalau dibandingkan sama Profender yang saya tahu sih, dia itu sama-sama shock yang biasa dijadikan buat OEM replacement gitu ya. Jadi sama-sama twin tube modelnya. Cuma yang membedain paling kalau yang di Profender ini ada tingkat kekerasannya aja gitu. Jadi bedanya bisa di style aja. Tapi jenisnya sama kayak Ultra yang itu sama om. Gitu. Nah mungkin tambahan info dari saya sih sebenarnya ini juga pengalaman, ada beberapa juga teman-teman di sedan yang menggunakan shock SUV gitu ya, shock apa namanya, shock yang biasanya lebih untuk off-road gitu. Karena beberapa dari mereka ada yang lihat shock seperti ini kan asal lebih besar, olinya tuh juga lebih besar, jadi lebih nggak gampang panas. Cuma kita tinggal adjust resep untuk bikin dudukan baru di mobilnya. Seperti itu. Kita yang penting tahu dulu kebutuhan kita, misalnya modelnya yang tusuk gini, bawahnya misalnya yang bulat gini, bagaimana nanti tinggal kita bikin dudukan barunya. Seperti itu sih. Tapi ya balik lagi, kalau ini dibandingkan sama kayak Ultra, dia sejenis twin tube, cuma beda. Ini bisa di style aja kelas empuknya gitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya bisa ya Pak, itu kalau itu bisa. Bisa, sangat bisa. Ada juga teman yang nyobain di Corolla DX mah. Iya, iya. Ya, itu soal jadi Siap, Om. maksudnya nanti juga coba aplikasikan ini depan kayaknya ya. Dia kan tarikan depan. Ya, makasih Om Jadi. Mungkin kita bisa lihat di sini ya perbedaan monocoque sama itu kali ya, kita coba compare. Dan di sini kita mau kasih ilustrasi aja apa sih bedanya shock monocoque dan twin tube. Nah, kalau shock twin tube itu sendiri sebetulnya shock kalau dari pabrikan tuh nggak bisa di repair ya, bener aja ya? Ini ya. Jadi ini yang twin tube, kalau twin tube itu biasanya pinggirnya dia ada space-nya. Ini monocoque dia full olinya. Tuh. Sobat. Langsung buka.
sederhana aja kali biar gampang. Jadi shock standar mobil itu hampir semuanya pakai twin tube. Kelebihannya apa? Twin tube itu lebih murah dan dirasa memang dia itu karena shocknya bukan shock high performance, makanya untuk mobil biasa itu lebih cocok atau bawaan standar dari mobil. Kalau twin tube kekurangannya apa? Twin tube yang sudah Ada tube ya? Oh iya, sorry, ada twin tube yang kanan ya, twin tube. Kalau twin tube, kenapa dinamakan twin tube? Karena dia dalam body si shocknya itu sebenarnya dia ada 2 ruangan. Jadi itu yang disebut twin tube itu, karena dia ada 2 ruangan. Tapi kalau si yang satunya lagi monotube, dia itu hanya 1 ruangan seperti ini, gitu. Nah, balik lagi ke twin tube tadi, walaupun dia lebih murah, tapi di satu sisi berarti kalau kita ngomongin untuk performance-nya juga dibilang oke juga enggak. Misalnya apa? Kalau pakai twin tube, kita udah perjalanan jauh, itu lebih gampang lemesnya. Kenapa dia lebih gampang lemesnya? Salah satunya adalah karena di dalamnya dia pistonnya itu lebih kecil, jadi penahannya itu tidak sebesar yang ada di monotube, yang lebih besar. Yang kedua, dia itu olinya lebih gampang panas dengan model ada 2 ruangan seperti ini. Jadi kalau udah panas, mobil udah benar-benar kayak ratu ya rasanya gitu bantingannya. Sementara kalau monotube ini boleh dibilang shock performance, dia ukurannya juga lebih besar. Dia hanya 1 ruangan seperti ini, jadi di dalamnya olinya itu lebih banyak. Dengan olinya lebih banyak, dia tidak gampang panas si oli dari shocknya. Jadinya kalau kita pakai jarak jauh juga relatif karakter dari suspensi kita lebih stabil gitu. Kalau misalnya kayak kebanyakan mobil harian itu twin tube itu emang dirasa lebih cocok karena kita nggak ada yang namanya kebutuhan high performance atau kebutuhan misalnya kita nyetirnya yang lebih ekstrim kondisinya atau bobotnya yang juga boleh dibilang standar aja, itu twin tube udah cukup. Tapi buat kita yang misalnya kita suka pakai mobilnya yang jauh lebih sporty lagi atau agresif ya bahasa ininya, dari mulai nyetirnya atau kondisi jalur yang dilewatinnya kita juga banyak lewatin kayak daerah-daerah yang jalannya juga banyak rusak apa, itu pakai monotube gini benar-benar berasa mantepnya ya, stabilitas dan juga bantingan serta konsistensi dari si peredamannya. Itu yang membedakan monotube dengan twin tube. Kalau misalnya contoh shocknya kan tadi kan misalnya twin tube itu secara fisik nggak kelihatan. Ya, Ini twin tube. ini twin tube dari luar nggak kelihatan kan, karena di dalamnya yang membedakan ya. Ini monotube. Sementara kalau yang ini monotube Ome ya, ini monotube, yang ini Robinson ya, Robinson juga sama monotube. Kalau ini udah kelihatan lebih performance sih dari bentuknya, kurang lebih gitu. Jadi kalau untuk twin tube sendiri nggak ada gasnya aja ya? Ya nggak ada. Oh iya, mungkin buat gampang bedainnya ya. Kan paling basic orang tahu shock mobil ada yang gas, ada yang oli. Kalau shock standar itu oli. Ini dia, twin tube. Ini shock oli. Kalau yang shock monotube itu shock gas. Tapi ada gas, ada olinya juga. sebenarnya ada olinya juga gitu. Karakternya bedanya gimana? Kalau shock yang gas ini, kalau kita tekan dia balik lagi, keluar lagi. Kalau shock oli begitu kita tekan dia nggak ini lagi gitu. Jadi keluarnya harus ditarik lagi. Nah jadi bedanya apa? Kalau shock monotube yang kita bilang lebih untuk performance buat kita yang lebih pengen misalnya dapat handling atau stabilitas yang lebih baik, itu memang sebenarnya karakternya lebih keras dari twin tube. Karena kita coba dorong aja si shocknya itu pakai tangan, dia langsung ngebalik lagi. Efeknya apa di mobil? Jadi misalnya kita lagi nikung nih, itu shock yang sisi dalamnya dia tuh sambil ngebantu juga untuk rebound, untuk ngebalikin mobil jadi lurus lagi. Sementara kalau shock standar
dia twin tube itu dia itu cenderung nggak terlalu ngebalikin mobil dengan agresif. Jadi ya makanya kita bisa ngerasain bedanya shock twin tube sama monotube, salah satunya di itu. Jadi emang lebih sporty sih ya, lebih bisa kita pergunakan untuk kondisi yang mungkin lebih panjang atau jalurnya lebih berat gitu, lebih rusak ya. Kalau dari saya coba tambahin dari segi kalau kebanyakan rata-rata orang mau nyari shock nyaman itu sebenarnya di twin tube. Tapi yang balik lagi udah dijelasin Om Jadi, untuk jangka panjang, jarak jauh, jalan belok-belok dia gampang lemes, gitu. Dia lebih gampang limbung. Nah, untuk pabrikan sendiri beberapa pabrikan udah menghapus shock twin tube karena ini dibilang teknologi lama. Rata-rata semuanya larinya sekarang ke monotube. Bagi teman-teman yang dengan OME yang dulu kan OME ada dua macam, OME gas sama OME yang micro charger sport. Nah, masih banyak sampai sekarang nyari OME yang zaman dulu yang twin tube karena dirasa lebih empuk daripada yang monotube. Tapi udah discontinue. Untuk beberapa pabrikan juga sekarang fokusnya ke sini ke monotube. Yang twin tube lebih banyak dipakai ke mobil original ya, original karena ngejar nyamannya. Kalau pabrikan lebih ngejar ke performance. Kalau mau dapat performance dan nyaman, mereka menganjurkan ya yang bisa di setel, yang pakai tabung, gitu. Kalau shock yang pakai monotube pakai tabung, kita bisa contoh kayak Omi BB51, kita bisa setel kompresi dan ribonnya, gitu. Nah nanti apa kompresi, apa ribon, kita jelasin juga. Kebetulan di sini ada alat peraganya, gitu loh. Gitu. Nah, kalau biasanya itu shock yang ada kompresi sama ribon itu biasanya shock yang reservoir, bener nggak sih Dik? Ada nggak sih yang non reservoir tanpa dengan kompresi sama ribon? Kayaknya nggak ada. Biasanya itu shock yang biasa itu yang tanpa reservoir dia cuma satu setelan aja. Kalau nggak kompresi ribon ya biasanya di situ ya. Gitu. Nah, kalau kita pengen dapat enaknya ya balik lagi ke shock yang pakai tabung. Tapi apakah harian maksimal atau berguna atau enggak tergantung masing-masing orang gitu. Nah, ini di sini ada kompresi, ada ribon. Kompresi itu pada saat kita neken, gitu. Dia bisa ngatur kekerasannya. Makin kita naikin dia makin keras. Makin kita nolin dia makin cepat. Ribon ini sendiri pada saat shock itu balik. Nah pada saat balik ini ribon. Pada saat melar, gitu. Jadi bisa di style juga. Gitu. Tapi bagi teman-teman yang shock kayak gini, males nyetel, itu masalah juga Om. Itu bikin pusing. Gitu. Ya, kadang nyetelnya susah, nggak bisa. Apalagi kalau kita kirim keluar kota, ada orang beli, mereka nggak mau otak-atik sendiri, cuma lu beli shock mahal. Karena nggak bakal dapat setelan yang enak juga, harus bisa nyetel juga, harus mau ngulik sendiri. Karena kadang yang kita ngomong, oh terus setelan di sini-sini, range-nya masih meleset. Paling ya kita bisa nge-get by handphone atau apa gitu. Tapi kalau untuk yang daerah sini ataupun tokonya yang memang menyediakan pemasangan apa segala lebih enak gitu loh. Tuh, karena shock kayak gini complicated, apalagi yang kayak Dobinson ini lagi. Ini lebih complicated lagi, dia ada 3 settingan. Ada low speed, high speed, ada ribonnya lagi. Bagi yang pusing beneran. Gitu. Jadi mau shock biasa, shock ada settingan, sebetulnya tergantung kita juga. Kalau kita dalam ngulik, pasti dapat yang lebih enak banget. Gitu. Mungkin ada tambahan nih. Mungkin berarti kurang lebih ya Pak Randy, memang kita nggak semuanya demen ya namanya ngulik gitu ya. Ada yang pengen kita beli sesuatu di mobil kita terus udah instan dapat enak, nggak perlu dikulik-kulik lagi gitu. Jadi sebenarnya juga kembali ke kebutuhan dan karakter kita